ketua cabang aku Presur Kediri ini yang paling bawaan ini lah di sini. Tahu berapa kayak dengan Caira berumur Kediri. Nah itu jadi ketua cabangnya Kediri. Untuk yang Jombang Pak Subhandi, Mojokerto Ainun, yang Surabaya Bu Vivin itu, yang Gresik ada Pak Agus dan seterusnya itu ya. Jadi ada 28 kabupaten 9 kota. Itu ketua Pressurnya sini. Jadi aku Pressur itu bermitra dengan Kemenkes dan Kemendikbud. Ilmunya sudah standar dari Kemendikbud, standar KKNI. Kemudian Kemenkesnya memberikan izin prakteknya. Jadi panjenengan kalau ingin praktek di rumah itu legal, resmi, jenengan paling tidak punya STPT. Ya. Angel enggak gampang, enggak ada yang angel ya. Jadi 2016 saya mulai mengenal aku Pressur, kemudian saya diangkat sebagai ketua PC Pasuruan. Kemudian saya diundang ke Salatiga untuk ikut ujian pendidik selama 1 minggu. Hari kedua saya sudah diangkat sebagai pendidik. Jadi belum selesai saya diangkat jadi pendidik. Karena waktu itu pesertanya ada 109, pendidiknya ya yang mendirikan aku Pressur. Akhirnya saya dipanggil, disuruh membantu mendidik para peserta. Saya ikut ujian pendidik, kemudian disuruh mendidik gitu ya. Otomatis saya lulus duluan. 1 bulan kemudian saya diundang oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan ke Jakarta Pusat. Waktu itu ditaruh di Hotel Santika selama 1 minggu untuk diuji menjadi penguji. Kenapa? Pemerintah butuh pemijat aku Pressur yang bisa dikirim ke luar negeri karena permintaan. Permintaan luar negeri sangat banyak, tapi butuh yang kompeten. Untuk kompeten harus ada pengujinya. Nah, pengujinya ini belum ada. Akhirnya saya direkomendasikan untuk ikut ujian ke sana. Saya diundang ke sana. Jadi semuanya didanai oleh Dinas Pendidikan, mulai dari pesawatnya, taksinya, hotelnya semua dibiayai untuk diuji menjadi penguji karena pemerintah butuh orang-orang yang kompeten yang bisa dikirim ke luar negeri. Ya, akhirnya lulus sebagai penguji. Jadi di Indonesia ini ada 14 penguji aku Pressur, di Jawa Timur ada saya sama Dr. Bambang. Jadi itu perjalanan saya di aku Pressur. Kemudian untuk aku Pressur pendidikannya ikut standar KKNI dari Kemendikbud. Nah, supaya mereka punya sertifikat yang resmi dari lembaga pendidikan, saya izin mendirikan LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan Aku Pressur. Alhamdulillah sudah resmi. Jadi mulai dari izin pendiriannya, izin operasionalnya, dapodiknya, NPSN-nya semuanya sudah keluar dan sudah resmi. Jadi setiap panjenengan pelatihan datanya masuk dapodik. Jadi bisa dicek di dapodik, data saya jenengan sudah ada di situ. Gitu ya. Dan nanti kira-kira bulan Februari juga dapat dana dari pemerintah untuk memberikan pelatihan pijat gratis sampai uji kompetensi. Jadi uji kompetensi itu bayar 500, tapi nanti di sini gratis. Tapi umur 25 tahun ke bawah. Umur 14 sampai 25 tahun. Nah, kayak panjenengan kalau masih 24 tahun masih bisa. Unjule ya kan. Itu. Nah, Bapak, semakin tua semakin cerdas itu adalah sudah hukum Al-Qur'an. Tapi kalau semakin tua semakin pikun itu kebalikannya. Nah, menurut Al-Qur'an itu semakin tua itu harusnya semakin cerdas karena semakin bijaksana untuk memahami tentang tubuhnya. Karena orang yang mengenal Tuhan pasti mengenal dirinya, mengenal tubuhnya. Kan nggak mengenal dirinya dia belum mengenal Tuhannya. Kalau jenengan ada merokok, nggak ada merokok? Nggak ada. Ada. Pinter ya, nggak ada yang merokok pinter ya kan. Jadi misalnya apa jenengan merokok atau gampang makan makanan yang berbahaya ya kan, makan yang banyak mengandung ya pengawet perasa dan sebagainya. Setelah makan jenengan biarkan, itu berarti jenengan belum mengenal Tuhan. Karena Tuhan minta supaya tubuh sampai itu dikembalikan ke fitrahnya, dibersihkan terus sampai sampai kotor. Kenapa? Karena Allah ada di kolbu ada di jantung, maka pastikan jantung harus bersih. Darah yang ada di jantung harus bersih, nggak boleh kotor. Darah terbuat dari apa? Makanan, maka makanan harus baik. Jadi kalau jangan memakan sesuatu yang tidak baik, kemudian tidak segera dibersihkan, berarti dengan sama dengan belum mengenal Tuhan. Perlu. Dan kemudian darah dialirkan ke seluruh
pembuluh darah dan karbon dioksida. Kelebihannya karbon dioksida dibuang. Kalau dia nggak terbuang, dia akan mengendap, akan meracuni. Nah, Pak Herol ya, yang dari Arab ini, dari Arab Herol, turunan Arab Turki Palestina. Pak Herol ini juga itu olah nafas, nah olah nafas itu dia mengatur, dia akan memasukkan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dengan cara yang benar. Kalau orang Islam zikir. Nah, yoga itu dari mana Pak Herol? Yoga itu dari India ya Pak ya? India ya. India itu banyak agama apa? Hindu ya. Ya, tapi saya kamuflase untuk mengarah ke Islamiknya. Jadi Islamiknya. ya, terutama kalau kita membenarkan gerakan sholat yang benar dan itu terjadi peregangan dan tidak menyalahi aturan tata cara sholat, itu baik-baik aja. Itu juga termasuk yoga. Yoga. Oh iya. Ya, dalam Islam Al-Maidah ayat 35, carilah cara dalam berpikir. Jadi cara atau metode atau tarekat. Nah, pernah dengar ya tarekat? Nah, tarekat itu metode, cara. Berarti kalau kita masuk tarekat berarti awal untuk mencari Tuhan di situ. Nah, itu jadi olah nafas. Di dalam zikir kita diajarkan bagaimana olah nafas sehingga kita menemukan di mana Tuhan yang sebenarnya. Nah, nanti di seminar VIP akan ketemu semuanya jawabannya itu. Kalau kita sudah menemukan Tuhan, maka di situ kita akan menemukan semua rahasia hidup kita. Itu nanti ada di seminar VIP. Iya, enak. Ya dengan mau mikir apa terjadi. Iya. Saya ingin proyektor aja ini gratis ini, ya kan? Waktu itu pas saya ngasih pelatihan sama Pak Supardi, sama niku boyo beliau proyektor, wes wayahe, nah waktu itu. Akhirnya saya cari gambar proyektor, wah ini cocok. Langsung beberapa hari kemudian Ustaz Joko bilang, Mas Tony, ayo ikut ke Solo. Diajak saya ke Solo, ngapain Ustaz? Wes ikut aja. Nah, yang ajarkan pertama saya ilmu terapi adalah Ustaz Joko Wahyudi. Jadi nggak boleh bantang anut nang gurune nang Solo. Nah, ternyata di Solo dikenalkan dengan pemilik perusahaan Biojana. Tahu pernah dengar Biojana ya? Nah, itu. Jadi ya dikenalkan dengan sana, kemudian di sana ada 2 hari namanya pelatihan apa itu lupa saya. Ada yang pernah ikut jenengan? Nah, pelatihan apa 2 hari di situ saya ikut. Kemudian di situ tawarkan, ayo siapa yang bisa menjual produk ini senilai 12.500.000 dalam sebulan, saya kasih proyektor lu. Aku bikin proyektor ke orang-orang penawaran proyektor kan gitu. Nah, ini NUVMT diterapkan. Kemudian setelah acara selesai, saya ke Ustaz Joko, Ustaz saya minta proyektor ini, bilang boleh, Pak berani sama saya. Kemudian ke direkturnya Pak Imam minta, nggak berani. Kemudian ke pemiliknya Pak Imam Murad sama Pak Ranto, Pak Ranto pemiliknya, kakaknya Pak Imam Murad adiknya. Pak Imam, saya minta proyektornya bilang boleh nggak? Saya butuh. Oh siap Pak Tony, jangan ngomong siap. Nanti diberikan. Langsung saya pulang sudah dapat proyektor gratis, belum menjual produk senilai 12.500.000. Pulang sudah membawa proyektor. Kok tiba-tiba nyampe rumah ada tamu. Pak ini loh, ada masalah. Apel saya, kenapa merentul pohonnya, berarti kanker, kena kanker ya. Nah kebetulan di Biojana itu juga punya produk untuk tumbuhan, namanya Biotogrow. Oh saya kasih ini, pas saya bawa karena pulang dari acara saya punya Biotogrow. Ini saya kasih, saya siramkan di tanahnya supaya terurai pengerasan tanah itu supaya bisa tumbuh dengan baik. Isinya di situ ada ada zaitun, ada kurma, ada pisang, ada bawang putih, apalagi yang di Al-Quran banyak, ya kan? Ada jahe, semua ada dalam. Itu semua adalah untuk darah. Contohnya bawang putih yang di Al-Quran sifatnya panas, berarti kalau kerak-kerak kolesterol sudah menumpuk di pembuluh darah, untuk mengikis kerak-keraknya ini, kalau menurut ilmu medis barat, ilmu medis itu dikasih ring. Kalau sudah menumpuk kerak kolesterol, kan terjadi penyempitan darah, sumbatan, itu nanti dikasih ring. 1 ring 70 juta, pasang ring gampangannya. Kalau menurut ilmu pengobatan timur, pengobatan Nabi, kerak-keraknya ini yang sudah mengerak di dinding pembuluh darah itu, kerak kolesterol itu di kertas gosok, digosok, seret dengan apa?
dengan herbal yang sifatnya panas. Salah satu adalah bawang putih. Saat kita makan bawang putih maka dia akan gerus terus kerak-keraknya ini sampai akhirnya habis. Darah yang sudah banyak terikat oleh lemak, ya, itu harus diuraikan supaya tidak menambah lagi penumpukan kolesterol. Diuraikan dengan zaitun. Nah, ada di Al-Quran lagi zaitun. Jadi semua yang di Al-Quran itu memang untuk menjaga darah kita supaya tetap baik. Saat Al-Quran dibaca akan terjadi perubahan lagi, karena saat dibaca pandang pendeknya akan menghasilkan sebuah gelombang, dan gelombang ini akan menggetarkan sekian triliun sel-sel dalam tubuh kita sampai darah. Jadi sel tubuh kita ada sekian triliun, dia akan digetarkan dengan gelombang itu sehingga sel-sel yang rusak akan rontok, akan tergantikan dengan sel yang baru. Virus-virus akan terkikis habis. Mana sudah diteliti bahwa kanker yang terganas pun dengan dibacakan Al-Quran bisa sembuh total. Karena kanker itu kumpulan dari virus-virus, sehingga saat digetarkan dengan gelombang ayat Al-Quran, virus ini akan terurai, akan terkikis. Al-Quran, ya kan? Zikir itu apa? Untuk mendorong pergerakan darah. Jadi menghasilkan sebuah nafas mendorong pergerakan darah, sehingga darah terus bergerak dengan baik. Setelah bergerak digetarkan dengan ayat Al-Quran, terurai pengentalan darah tadi. Sholat, nah tadi cerita baru sholat. Sholat itu apa? Untuk merapikan saraf-saraf kita, karena yang melancarkan darah kan saraf. Saraf diibaratkan kabel atau heater. Nah ini ya saraf itu. Jika kalau sarafnya bagus, maka darah bisa lancar, encer. Kalau sarafnya terputus-putus, darahnya mengumpal. Nah, maka saraf ini harus dirapikan. Kemudian arus yang memberikan listrik dalam saraf ini, saraf ibarat kabel. Arusnya itu meridian. Nah, meridian itu apa? Ini nanti akupresur. Jadi 12 titik ini masuk titik akupresur. Nah, akupresur adalah micut titik-titik yang menghambat aliran arus. Jadi saat arus terhambat, dia dipijat maka dia akan mengalir kembali, ya kan? Dan kemudian arus ini mengalir ke dalam saraf atau kabel, kemudian melancarkan darah atau memanaskan darah dan bisa bergerak lancar. Supaya dia bergerak baik didorong dengan nafas yang dihasilkan dari zikir atau yoga atau meditasi atau apa. Jadi orang-orang non muslim pun sudah banyak melakukan itu. Tujuannya sama dalam menemukan Tuhannya, cuma caranya yang beda tapi tujuannya sama. Jadi kalau kita sudah orang Islam sudah ada ilmunya di zikir, maka carilah cara dalam berzikir. Berarti cari cara yang benar. Kalau caranya zikir tak moro-moro zikir. Zikir secara syariat sudah diajarkan, tapi secara hakikatnya itu kita menemukan guru yang mengajarkan kita untuk berzikir. Di surat An-Nur dijelaskan guru itu namanya mursyid atau guru rohani. Guru yang ilmunya sudah sambung-nyambung sampai ke Nabi. Maka carilah guru rohani atau mursyid ini yang namanya sudah nyambung dari Rasulullah. Itu ya. Jadi sebetulnya ilmu pengobatan itu sangat hubungannya erat sekali dengan spiritual, dengan alma. Wadai apa ya? Misalnya terapi pijat misalnya. Jenengan melayani pijat tapi di omah mata rasa kaono. Ya tumpah. Wadahnya harus ada, siapkan wadah. Kepingin pasiennya akeh, matrasnya kabeh 10. Dipenuhi sama Allah. Dan jenengan ya Allah minta pasiennya banyak tapi matrasnya situ ya tumpah. Tuan jaluk tuan dungo sampai koyo sampai kuru tapi ada yang kawan tumpah. Maka siapkan wadah di rumah, matras. Jaluk akeh mana tambahi wadahe herbal. Ya kayak. Si wadah itu banyak. Kemudian biasanya nek wong terapi ini mesti nggawa anake disiapkan lagi koperasi untuk makanan-makanan sehat. Itu ada. Jadi jangan kerja, nggak usah jauh-jauh di rumah, kata Rasulullah itu carilah pekerjaan yang tidak jauh dari rumah. Nggak usah doa, kenapa? Rezeki tinggal kita menaruh, kita tinggal menciptakan magnet. Nah, seperti saya membuat magnet, ya dengan mau datang ke sini, kena magnet tuh nggak gitu. Itu magnet, salah satu magnet. Kenapa kok yang datang sedikit? Karena wadahnya kecil. Dimasak miliki, misalnya ke kolom-kolom kok cukup? Nggak cukup, karena wadahnya kecil. Maka bukan salah Allah, salah saya yang belum menyiapkan wadah. Maka saya siapkan wadah yang di atas nanti besar, cukup 50 orang. Maka siapkan wadah.
Jadi jenengan nggak usah jauh-jauh kerja sampai nang luar negeri, nang luar Jawa, cukup di rumah tapi wadah siapkan. Gaya ilmu kiai sampean, ya, ilmu kiai gaya omah, gaya pesantren di gunung. Supaya apa? Supaya dia bisa menghadirkan semua santri di kokon ngaji kabeh. Akhirnya apa? Di situ ada gelombang positif yang besar dari getaran ayat-ayat Al-Qur'an tadi, sehingga medan umumnya sangat kuat di situ. Tapi dari makin kuat, ya kan? Maka dibuatkan wadah baik koperasi dan sebagainya. Ayo kabeh mboten. Koperasi di sini dodolan sarung, dodolan baju takwa, ya kan? Koperasi air minum, apalagi bagi pesantren banyak. Aku semua. Wali santri juga datang juga ada amplopan dong. Ada, karena apa wadahnya adalah ilmu. Ya itu duit, jadi ilmu juga wadah. Jangan kepingin rezekinya wakil tapi gak di wadah, itu was muru. Nah itu ya, jadi jangan kalau sudah punya ilmu seperti ini, jangan sudah tahu wadah apa yang perlu disiapkan. Jadi yang penting wadah, ya. Salah satu aja sebutkan. Membersihkan racun, yang lainnya ada lagi. Karena kita nanti pijatnya hubungannya dengan the power of cleansing, membersihkan racun ya. Makanya kita bicarakan adalah racun sekarang ini. Memproduksi kolesterol. Ya. Nah, kolesterol kan ada LDL, HDL, ya kan? Kolesterol jahat setelah dialirkan dibalik nomanenang lever, di situ dihancurkan lagi, ya. Dihancurkan yang baik dibawa ke jantung, yang jelek atau sampahnya dibuang ke organ bronchanya lever apa? Kandung empedu. Nah, di kandung empedu segera dibuang ke usus besar. Kalau nggak dibuang maka akan terjadi penumpukan di situ sehingga dirasakan leher, pundak, kaku kaki sampai masuk ke saraf-saraf mata, pandangan, kabur, gitu ya. Nah, sudah dibuang lewat buang air usus besar BAB. Kalau nggak dibuang maka dia akan membebani kerja lever, menjadi berat lever, sehingga sangat berat, akhirnya panasnya membumbung tinggi sampai sakit kepala, sakit mata dan sebagainya, sampai terjadi batuk-batuk karena dia menyerang paru-paru dan sebagainya. Gitu. Maka kalau lever bersih, salah satunya lever adalah mencampur darah dan oksigen untuk mengangkut kolesterol ke arah jantung. Dari jantung dialirkan ke atas, ke bawah, ke atas, ke otak. Kalau di sini kekurangan oksigen, yang terjadi adalah lalian, pikun dan lain sebagainya. Kecerdasannya juga menurun. Itu. Kenapa? Karena levernya lemah, tidak mampu mencampur darah dan oksigen, dan saat mengirim darahnya kental, sehingga kolesterol yang dikirim nggak untuk jantung, tapi dia nyangkut di dinding-dinding pembuluh darah, menjadi kerak-kerak kolesterol itu, sehingga terjadi penyempitan aliran darah. Saat darah masuk ke jantung, mumput jantungnya mabot, itu jenenge darah tinggi. Berarti darah tinggi disebabkan oleh kolesterol tadi, kerak-kerak kolesterol disebabkan oleh darah kental disebabkan oleh racun disebabkan oleh salah satu makanan. Urutannya seperti itu. Nah, sudahkah kita menjaga seperti itu, menjaga pola hidup kita, pola makan kita? Kalau belum, berarti kita belum mengenal Tuhan. Nanti supaya doa dikabulkan, maka titik-titik itu yang harus dibuka. Titik mana yang perlu dibuka, titik mana yang perlu dibuka. Jadi hubungannya doa dan kesehatan sangat berkaitan. Banyak orang yang paling sehat itu Rasulullah. Tidak pernah sakit, cuma sakitnya saat terkena racun dan sakaratul maut. Paling sehat. Mana doanya selalu dikabulkan karena orang yang paling sehat. Maka kalau kita menjadi orang yang paling sehat, maka doa kita akan paling mudah dikabulkan. Nah, yang menyebabkan apa, nanti ada 9 titik yang harus dibuka, itu nanti ada di seminar PMT dan apa? Derean. Tanggal 24 Desember. Murah. 600.000 karena untuk hotelnya sendiri masih 275 untuk makannya. Jadi sehari ya. Hotelnya bintang 4 loh, kan enak. Cuma masuk ke infaknya sedikit, tapi kalau nanti latihannya di sini ya, nah infaknya lebih banyak. Ya kan, bangunan ini gitu. Nanti selama jenjangnya itu seimbang, maka kan bisa menjadi keturunan selama rahimnya nggak masalah.
Berarti kalau nggak punya keturunan berarti ada masalah di yin yang-nya. Kemungkinan terbalik, si wanitanya sifatnya yang, si laki-lakinya sifatnya jin. Yang itu panas, jin itu dingin. Kalau si wanitanya yang atau panas, ya kan, kemudian si laki-lakinya jin atau dingin, maka saat dia berhubungan sperma yang mengejar telur, dia akan mati kepanasan. Gak bisa menangkap sel telur karena dia kepanasan duluan di situ. Nah, maka harus dibalik, dikembalikan ke sifat asalnya. Nah, bagaimana perempuan kok bisa yang? Contohnya perempuan yang ngatur-ngatur wong lanang. Nek wong lanang wis diatur wong wedok, mengkeret, minder dan sebagainya itu tadi izin wong lanang itu, ya kan? Si wong wedok jadi jam. Maka harus dikembalikan ke awal. Wong wedok aja ngatur wong lanang. Ya, contohnya misalnya sing wedok kerjane di pabrik sepatu, sing lanang gak kerja. Bendino antar jemput istrine, masakno istrine, ya kan, nggeno kopi istrine. Kira-kira pantes gak niku? Wong lanang sing minder. Harusnya nek wong lanang, ayo sampean mulai teko kene kok dibuatkan secangkir kopi sama istri, seneng gak? Seneng. Akan menjadi yang menguasai istri, jadi yang. Tapi saat sampean pulang, kok nggeno kopi, air putih nggak diambilkan. Kok gak diambilkan? Disopoin enggak? Kira-kira ya Pak, perasaan sampean merasa dihargai nggak sama istri? Enggak, menjadi jin jadi itu. Istri yang menguasai suami jadinya. Nah itu harus ditoto. Jadi didatangkan dua-duanya, dikembalikan. Ibu walaupun sampai kerja, suami nggak kerja, tapi sampai tetap harus melayani suami dengan baik. Sampai pulang dari kerja, buatkan secangkir kopi suaminya karena di rumah sudah capek-capek cuci-cuci, masak-masak dan sebagainya. Gak kalah capek dengan sampean. Nah itu kita tadi seperti itu. Nah itu karena ilmu ninja. Jadi jenengan belum belajar pijetnya wis iso atasi masalah itu, kan enak. Ya, jadi nanti panjenengan di level 2 ini belajar ini 150 jam ya kan, cuma dipersempit. Ini bisa dibuat 2 pertemuan pagi sampai sore. Tapi kalau level 4 nggak bisa. Itu 256 jam. 41 pertemuan itu dipersingkat jadi 24, 24 bisa dipersingkat jadi 12 maksimal. Terus nggak bisa turun lagi. Jadi 12 pertemuan. Jadi panjenengan nanti di sini ikut level 4 itu 12 sampai 15 pertemuan itu baru selesai. Makanya di sini ada kelas hari Jumat, kelas hari Ahad, kelas hari Sabtu.